Oke, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Oke, teman-teman, di sini saya akan menerangkan suatu perhitungan ya, teman-teman. Ini sudah saya tulis-tulis ya, teman-teman ya. Jadi tujuannya agar teman-teman bisa lihat, ya seperti itu, tulisan atau catatannya gitu. Tinggal saya menjelaskan aja. Jadi di video sebelumnya itu terakhir adalah checksum untuk ini ya, hasil akhirnya ya, teman-teman ya. Hasil akhir untuk OCL 150 watt dengan final 3055 dan pasangannya 2955 yang 2 set ya, 2 set yang dibebani 600 watt per mononya. Jadi keseluruhan 1200 watt ya, teman-teman ya. Itu untuk bebannya. Jadi di sini akan saya buatkan, sudah saya buatkan, tinggal saya terangkan untuk perhitungannya ya, teman-teman ya, agar teman-teman nggak gagal paham ya. Karena ada sebagian teman yang bertanya, 3 ampere kok bisa 2 set sih katanya kan. Ya, itu nanti akan saya jelaskan secara teknis ya, teman-teman ya. Sebenarnya 3 ampere itu ya hanya 1 set aja per mononya gitu loh. Tapi secara teknis itu semua bisa dilakukan ya terhadap beban. Oke, langsung aja teman-teman, saya terangkan di sini. Untuk teman-teman yang baru gabung ya, yang baru simak-simak ya, silahkan boleh dukung terus channel saya ini supaya saya selalu semangat untuk membuat konten-konten berikutnya ya, teman-teman. Karena masih banyak ya konten-konten berikutnya yang akan saya upload, masih banyak. Jadi kalau teman-teman nanti mendukung terus ya, otomatis saya akan lebih semangat seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, langsung aja kita ke pembahasan. Jadi untuk yang pertama ya, teman-teman ya, yang pertama yang harus difahami yaitu rumus PSU dulu ya, teman-teman. Kita cari dulu PSU-nya ini PSU, teman-teman. Kita cari dulu PSU-nya. Yang pertama, rumus yang berlaku adalah P sama dengan ampere I dikali VT volt total dibagi Q faktor daya atau faktor kerugian. P sama dengan I itu ampere, ampernya adalah 3 ampere dikali volt total. Volt total itu 25 volt yang kita gunakan dikali 2 karena total ya, teman-teman ya, CT ya, teman-teman. Trafo CT itu 2 pas. Jadi 25 dikali 2 dibagi Q. Q ini simbolnya nilainya 0,8. Ini faktor kerugiannya, teman-teman ya. Jadi ketemulah itu 187,5 watt ya, teman-teman. 187 watt ya, teman-teman. Ini masih daya aktif ya, teman-teman ya. Ini masih daya aktif dan kita akan mencari daya reaktifnya ini, teman-teman. Daya reaktif ini akan menentukan nanti terhadap beban ya, teman-teman ya. Oke, untuk mencari daya reaktifnya maka rumus yang berlaku yaitu VA sama dengan P dikali Q. VA ini daya reaktif simbolnya, teman-teman ya. Volt dan ampere ini, yang ini muatan listrik ya, teman-teman. Ini yang akan kita cari. P itu adalah dayanya dan Q adalah faktor kerugian itu tadi. P-nya berapa sih? 187 ya. Dikali Q-nya berapa? Q-nya 0,8 ya. 0,8 sama dengan 150 VA. Oke, teman-teman. 150 VA ini PSU-nya ya, teman-teman. Ini PSU-nya. Ini untuk mencari daya PSU, daya aktif dan juga daya reaktif. Penting sekali, teman-teman, untuk difahami agar teman-teman nanti bisa untuk menghitung dari PSU ya. Nah, selanjutnya yaitu beban speaker ya, teman-teman ya. Itu kemarin dibebani speaker 600 watt kali 2. Jadi semuanya 1200 ya, teman-teman ya. Maka 600 kali 2 sama dengan 1200. Ini rumus untuk mencari beban ya. Kenapa harus kita cari bebannya daya reaktif? Karena output driver itu daya reaktif yang sifatnya berubah-ubah. Maka speaker pun harus kita cari daya reaktifnya gitu, teman-teman ya. Maka berlaku rumus VA sama dengan P. P-nya adalah daya speakernya dibagi R, ini adalah impedance-nya ya, teman-teman ya. 8 ohm ya, teman-teman ya, speakernya. Oke, kalau teman-teman pakai speaker 4 ohm ya berarti dibagi 4 kayak gitu aja.
Berarti 1200 ya teman-teman, dua speaker ini saya hitung langsung ya keseluruhan. 1200 dibagi 8 sama dengan 150 VA. Oke teman-teman. Beban daya daya reaktif beban ini yang kita cari ini tidak melebihi daya sumber. Ini klop ya teman-teman ya, antara beban dan daya sumber tadi. Ini apa, daya reaktif sumber ini tadi, ini klop gitu. Yang tidak diperbolehkan yaitu beban, daya reaktif beban ini melebihi daya sumber. Itu tidak diperbolehkan ya teman-teman ya. Otomatis nanti akan mudah panas si trafonya, seperti itu. Oke, paham ya teman-teman ya. Ini kita mengurangi durasi juga biar nggak terlalu panjang. Paham ya teman-teman ya. Mungkin kalau belum paham nanti bisa diulang-ulang aja videonya ya. Nextnya di sini kita akan lanjut ke perhitungan final ya teman-teman ya. Nih, lanjut ke perhitungan final. Lanjutnya untuk perhitungan final, untuk mencari daya final per satu set ini ada rumus perhitungannya juga ya teman-teman ya. Ini kenapa menggunakan rumus perhitungan? Karena transistor itu bekerja atas dasar listrik yang disuplaikan ya teman-teman ya, terhadap transistor itu sendiri. Itu berkaitan dengan volt dan ampere ya, berkaitan dengan volt dan juga ampere. Maka berlaku rumus P sama dengan volt dikali ampere, V dikali I. Oke teman-teman. Oke, langsung aja. P ini daya yang akan kita cari. V ini voltasenya kita gunakan adalah 25 volt dikali arus dikali ampere ya, sama dengan 75 watt per satu set ya teman-teman ya. Nah, inilah kenapa kok 3 ampere bisa dibebani per mononya, bisa diberi per mononya 2 set. Kayak gitu ya teman-teman ya. Secara logika seperti ini teman-teman. Kalau misalkan saya menggunakan 75 watt, maksudnya hanya satu set, itu adalah 60 VA ya teman-teman ya. 60 VA teman-teman. Sedangkan beban keseluruhan itu hanya 150 VA. Tentunya final harus ditambahi dong, harus ditambahkan. Masa enggak ditambahin kayak mana, kan kayak gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini saya hitung keglobalan ya teman-teman, keseluruhan 150 ini. Oke, sekarang kita hitung per mono 2 set teman-teman. Kita geser ke sini. Nah, kenapa ditambah 1 set lagi? Jadi gini teman-teman. 75 kalau misalkan 1 set ya teman-teman ya, 75 dikali 0,8 ini tadi kan 60 VA teman-teman ya. Sedangkan beban per mono yang 600 watt tadi itu adalah 75 VA teman-teman. 600 watt dibagi R-nya 8 ohm ketemunya 75 VA. Ini beban 75 VA kalau menggunakan final satu set yang 60 VA ini nggak akan cukup teman-teman. Maka di sini secara teknis bisa kita lakukan menambahkan satu set final lagi. Oke teman-teman, paham ya? Nih, sekarang kalau misalkan saya tambah satu set lagi, jadinya seperti ini teman-teman. 75 dikali 2 sama dengan 150 watt. Ini 2 set final 3055 dan 2955. Dikalikan faktor kerugian untuk mencari daya reaktifnya. Sama dengan 120 VA. Oke teman-teman ya? Nah, kalau misalkan dengan 2 set final itu tadi, maka akan mencukupi terhadap beban. Sekarang kayak gini, kesimpulannya untuk 75 VA ini adalah bebannya teman-teman. Ini ya beban per mono ya teman-teman, 600 watt. Dan final per mononya 120 VA. Ini 120 VA. Kalau saya gunakan satu set saja, itu 60 VA teman-teman. Makanya saya tambahkan satu set lagi, secara teknis bisa dilakukan ya teman-teman. Bisa banget untuk dilakukan secara teknis. Ditambah satu set lagi ketemunya 120 VA. Oke teman-teman, paham ya? Nah 120 VA ini final tadi ya teman-teman ya. Dikurangin 75 ini adalah beban sama dengan 45 VA. Ini sisanya teman-teman, sisanya 45 VA. Gitu teman-teman, paham ya? Sisanya 45 VA. Jadi kalau misalkan kita menggunakan satu set itu jelas kurang ya teman-teman. Maka secara teknis bisa kita tambahkan satu set lagi agar bisa membackup beban ini teman-teman.
75 VA ini. Ini kita bisa backup seperti itu teman-teman. Nah, ini masih sisa 45 ini. Nah, inilah teman-teman. Masih sisa 45 ini sisa daya reaktifnya. Maka dari itu sangat penting untuk kita bisa mengetahui daya PSU dan juga beban daya reaktifnya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, paham ya teman-teman ya. Kenapa saya beri 2 set? Seharusnya memang 1 set per mononya. Karena trafo 3 ampere. Akan tetapi secara teknis bisa kita lakukan penambahan final apabila beban kita itu masih membutuhkan daya. Seperti itu teman-teman. Beban kita kan 600 watt ya, dibagi 8 sama dengan 75 VA. Kalau misalkan hanya menggunakan 1 set yang 60 VA hasilnya, maka itu tidak cukup untuk membackup beban 600 watt ini per mononya. Maka ditambahkan 1 set lagi agar ketemunya 150 watt. Terus untuk mencari daya reaktifnya dikali 0,8 sama dengan 120. Baru di sini bisa pengurangan ya teman-teman. 120 VA dikurang 75 beban sama dengan 45 VA sisanya. Oke teman-teman, ini saya menghitung mono, R lah saya hitung, yang L-nya itu sama aja seperti ini teman-teman. Ya, jadi 3 ampere itu diberi final 2 set. Kenapa kok 2 set? Nggak 1 set aja per mononya? Ya karena secara teknis itu bisa ditambahkan apabila beban ini seperti ini ya teman-teman, seperti yang saya jelaskan barusan. Oke teman-teman, mungkin hanya itu aja yang saya jelaskan soal perhitungannya. Ya, soal perhitungannya intinya itu si beban ya, ini jangan sampai melebihi sumber ya. Beban ini keseluruhan ya teman-teman, 150 VA keseluruhan ini tidak melebihi sumber. Kalau melebihi itu otomatis nanti trafonya akan kepanasan ya teman-teman ya. Nah kayak gitu. Oke, untuk teman-teman semuanya, semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat dan mudah untuk difahami. Kalau teman-teman belum paham, silahkan berkomentar di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab di situ. Oke, teman-teman, dukung terus ya channel saya supaya selalu semangat saya membuat video atau konten-konten berikutnya. Untuk konten berikutnya insya Allah saya akan membuatkan perhitungan untuk daya sumber terhadap ampere. Jadi gini, yang akan saya bahas berikutnya yaitu apabila di kWh meter kita itu 1300 VA, itu dapat dibebani berapa ampere sih? Nah seperti itu ya teman-teman. Berapa ampere trafo sih itu dapat dibebani maksimalnya. Nah itu nanti akan saya bahas ya teman-teman ya. Jadi simak terus video saya dan dukung terus video saya agar saya lebih semangat lagi. Oke teman-teman semuanya, semangat belajar.